Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Triwidayatno selaku dosen pembimbing, Ibu Nur Hidayati dan Ibu Anissa Urrohmah selaku dosen pengampu mata kuliah, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini, kami, kelompok penelitian yang terdiri dari Rahma Isya Fitri, Fadilati Syifa Uzara, dan Weekly Anglia Soraya akan memaparkan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Uji Biodegradabilitas Komposit Serat Batang Pisang dan Polimer sebagai Pengganti Styrofoam. Kami berharap melalui presentasi ini kami mendapat masukan, saran, dan arahan dari Bapak dan Ibu untuk menyempurnakan penelitian ini. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Untuk selanjutnya yaitu ada lokasi penelitian kami di Laboratorium Teknik Kimia Universitas Muhammadiyah Surakarta untuk waktu penelitiannya sekitar bulan April sampai Mei 2025 dengan dosen pembimbing Bapak Tri Widayatno. Kemudian yaitu ada pendahuluan, ada latar belakang. Yang pertama yaitu permasalahan yang ada di masyarakat. Poin pertama yaitu banyaknya penggunaan sampah plastik sekali pakai yang sulit terurai dan mencemari lingkungan. Plastik saat ini memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan modern, dalam berbagai aplikasi seperti kesehatan, teknologi, konstruksi, kemasan makanan, dan juga olahraga. Kemudian yang kedua yaitu styrofoam yang banyak digunakan sebagai kemasan makanan dan limbahnya yang sangat berbahaya. Menurut Environmental Protection Agency, styrofoam ini merupakan penghasil limbah berbahaya kelima terbesar di dunia karena disebabkan styrofoam ini berasal dari butiran-butiran stiren. Kemudian yang ketiga yaitu ada kurang optimalnya pemanfaatan limbah batang pisang. Buah pisang ini tumbuh di daerah yang memiliki iklim tropis, baik di dataran rendah maupun dataran tinggi. Produksi pisang di Indonesia mencapai 9 juta lebih pada tahun 2023. Jumlah produksi tersebut lebih banyak dari tahun sebelumnya. Banyaknya jumlah produksi yang pisang tersebut mengakibatkan peningkatan pada jumlah limbah dari batang pohon pisang. Kemudian yaitu ada penelitian terdahulu dan kekurangannya. Penelitian terdahulu lebih menekankan pada peningkatan sifat mekanik komposit berbasis serat batang pisang. Kemudian kekurangan pada penelitian terdahulu yaitu minimnya kajian tentang pengujian biodegradasi serat batang pisang. Kemudian yaitu yang akan dilakukan pada penelitian kali ini. Yang pertama, kita akan mengembangkan komposit biodegradabilitas menggunakan serat batang pisang untuk alternatif styrofoam. Yang kedua yaitu mengkaji pengaruh variasi rasio serat terhadap sifat mekanik dan biodegradabilitas komposit. Kemudian yang ketiga yaitu memberikan solusi untuk menggunakan plastik yang ramah lingkungan. Kemudian ada state of the art. Yang pertama, yaitu komposit berbasis serat batang pisang dapat mempercepat proses biodegradabilitas karena kandungan selulosanya yang tinggi. Kemudian yang kedua, polimer yang digunakan meskipun sulit terurai akan dicampurkan dengan bahan yang mudah terurai agar memiliki sifat yang biodegradable. Dan ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana pengaruh penambahan serat batang pisang sebagai penguat dalam komposit polimer terhadap uji biodegradabilitas dan uji sifat mekanik komposit. Kemudian rumusan masalah yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi proses biodegradabilitas komposit polimer yang dicampur dengan serat batang pisang. Kemudian ada tujuan dan hipotesis dari penelitian kali ini. Tujuan yang pertama yaitu mengetahui pengaruh penggunaan serat batang pisang sebagai bahan penguat dalam komposit polimer terhadap uji biodegradabilitas dan uji sifat mekanik komposit. Yang kedua yaitu mengetahui faktor yang mempengaruhi proses biodegradabilitas komposit polimer yang dicampur dengan serat batang pisang. Kemudian hipotesis yang pertama yaitu hipotesis nol. Penggunaan serat batang pisang sebagai bahan penguat dalam komposit polimer tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap biodegradabilitas dan sifat mekanik komposit. Yang kedua yaitu hipotesis alternatif. Penggunaan serat batang pisang sebagai bahan penguat dalam komposit polimer memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan biodegradabilitas dan sifat mekanik komposit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu ada metodologi. Yang pertama terdapat rancangan penelitian, jenis rancangan menggunakan jenis rancangan eksperimental.
Untuk variabel penelitian yang digunakan antara lain variabel bebas berupa komposisi serat batang pisang dan ukuran serat komposit. Yang kedua yaitu variabel terikat berupa tingkat biodegradabilitas, uji mekanik, dan jenis plastik. Dan yang ketiga yaitu variabel terkontrol berupa jenis plastik polimer dan kondisi lingkungan uji biodegradabilitas. Selanjutnya yaitu terdapat rancangan penelitian menggunakan perbandingan serat batang pisang dan polimer masing-masing 10:90, 20:80, dan 30:70. Sedangkan ukuran serat batang pisang yang digunakan yaitu 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Pemilihan rancangan penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian mampu menjawab perumusan masalah secara ilmiah dan sistematis. Untuk selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Untuk tahapan yang pertama yaitu pengolahan limbah plastik. Limbah plastik dari beberapa polimer disortir lalu dicuci dan dikeringkan, lalu dipotong berdasarkan ukuran yang telah disebutkan tadi, lalu ditimbang. Yang selanjutnya yaitu pengolahan serat batang pelepah pisang. Batang pisang dikumpulkan, dibersihkan, lalu direndam selama 15 hari, dan dikeringkan, lalu dibelah dan dipotong 2 cm, 4 cm, dan 6 cm. Selanjutnya, beberapa potongan tersebut direndam dengan larutan NaOH selama 4 jam dalam suhu ruangan, yang bertujuan untuk memperbaiki struktur dari serat pisang tersebut. Setelah itu, dikeringkan untuk mengurangi kandungan air. Selanjutnya yaitu pembuatan sampel komposit uji tarik. Campuran matriks berupa polimer yang digunakan dan juga benzoil peroxide atau BPO dan silen. Lalu matriks tersebut dan filler dicampur menggunakan single screw extruder menghasilkan pelet polimer yang kemudian dicampur dengan serat pisang. Campuran dimasukkan ke cetakan spesimen sesuai standar ASTM lalu diproses dengan hot press dengan suhu 145 derajat Celcius sampai 180 derajat Celcius untuk membentuk spesimen komposit. Selanjutnya yaitu prosedur pengujian komposit. Pengujian tersebut terdiri dari uji tarik, uji impak, dan uji biodegradabilitas sampel. Untuk uji tarik sendiri, sampel diuji untuk mengukur sifat mekanis dengan mesin uji tarik. Untuk uji impak, sampel diuji dengan palu pendulum untuk menentukan daya tahan terhadap benturan. Dan untuk uji biodegradabilitas, sampel ditempatkan dalam media tanah atau kompos atau larutan mikroba untuk mengukur kehilangan massa dan perubahan fisik akibat biodegradabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, ini ada langkah pengambilan data. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Yang pertama itu ada pengumpulan data uji tarik, yaitu mengumpulkan data seperti kekuatan tarik maksimum, modulis elastisitas, dan perpanjangan saat putus dari hasil pengujian. Kemudian pengambilan data uji impak, yaitu mendokumentasikan energi serapan dan ketahanan impak berdasarkan pengukuran sudut. Kemudian yang selanjutnya yaitu data uji SEM, yaitu mendokumentasikan citra morfologi permukaan komposit untuk mengidentifikasi distribusi filler dan serat. Kemudian yang keempat yaitu data uji biodegradabilitas, yaitu mencatat berat awal, berat akhir, dan perubahan visual sampel selama interval waktu tertentu. Selanjutnya yaitu penyusunan data, yaitu dengan mengorganisasi dalam data ke dalam tabel sesuai dengan variabel bebas. Kemudian juga memastikan data diolah berdasarkan standar pengujian. Selanjutnya yaitu pengolahan data kuantitatif. Yang pertama itu perhitungan parameter mekanik. Kemudian yang kedua itu perhitungan tingkat biodegradasi. Yang ketiga itu adalah analisis deskriptif. Selanjutnya yaitu ada metode analisis data. Yang pertama yaitu ada analisis deskriptif, menghitung statistik dasar untuk setiap parameter hasil pengujian. Selanjutnya juga ada menampilkan visualisasi data. Kemudian yang kedua itu ada analisis statistik, yaitu yang pertama menganalisis varian ANOVA, yang kedua menghitung regresi linear atau non-linear, yang ketiga yaitu korelasi Pearson atau masing-masing uji. Selanjutnya ada analisis kualitatif, yaitu
interpretasi citra SEM, yaitu menggabungkan hasil pengamatan visual dengan data mekanik. Kemudian ada optimasi variabel, yaitu Response Surface Methodology atau RSM, untuk menemukan kombinasi optimal variabel bebas yang menghasilkan sifat mekanik terbaik dan tingkat biodegradasi tertinggi. Selanjutnya yaitu ada jadwal kegiatan penelitian ini terlampir. Untuk daftar pustaka terlampir. Ya, demikian pemaparan proposal penelitian kami yang berjudul Analisis Uji Biodegradabilitas Komposit Serat Batang Pisang dan Polimer sebagai pengganti styrofoam. Kami menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki kekurangan sehingga kami sangat mengharapkan masukan kritik dan saran dari Bapak Ibu dosen serta teman-teman semuanya. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.